Ya kayak gitu. Jadi ketika sosok itu melakukan simulasi ya, di mana dia menjatuhkan dirinya dari atas jembatan itu bukan untuk menakut-nakuti kita dong. Ini adalah pesan bahwa Bukan, Mas. jangan sampai lu melakukan kesalahan yang sama seperti yang gua lakukan. Mas. Oke, kita lanjut ke sosok Mbak Yayu yang katanya kuliahnya udah lumayan cukup lama ya. 7 ya, bukan 7 semester tapi 7 tahun. 7 tahun, 14 semester. Om Hao terkoneksikah dengan Mbak Yayu sekarang? Kalau bisa langsung aja kita undang Zoom meeting. Enggak bercanda gua, enggak mungkin. Enggak usah diundang Zoom meeting. Enggak, maksudnya Om Hao bisa kelihatan jelas enggak ya kalau misalnya boleh tahu saya? Boleh, Mas, itu sebelah kirimu, Mas. Maksudnya gini, di describe-kan aja, nggak usah dibilang dia ada di mana. Nggak usah dibilangin kalau ada di sebelah kiri saya. Describe Ya, jadi aja. posisinya kan bawa kayak tumpukan gini, posisi nambah gini sekarang. Oke. Ini kan kertas kan? Ya. Di bawah ini. Boleh tahu bajunya kayak gimana? Agak krem-krem. Ini soalnya saya lihat situ ya, jadi beliaunya kan sekarang di kirimu nih. Jadi aku melihatnya, menggambarkannya itu dari layar aja. Jadi yang saya ngelihat detail malah menatapnya ke Mas Hadi posisinya, tatapannya kosong. Terus stylenya itu kayak tahun 80-an gitu, pakai rok agak blus panjang, terus pakai baju krem. Terus bawah ini loh Mas, kayak tumpukan skripsi atau apa yang di bendel itu begini posisinya. Cuman, gini Mas, karena lehernya patah. Oke, stop dulu sebelum kita lanjut. Om Hao, saya nanya dulu, tadi sebelum kita mulai, Om Hao tahu apakah materi yang akan saya bahas? Belum, Mas. Oke, belum. Saya juga baru baca materinya, Mbak Rohana dan Mbak Yayu baru saya buka dan baru kita bicarakan. Saya kan cuma ngebuka bahwa kita mau ngebahas tentang UGM. Mbak Yayu tadi bilang pakai blus panjang, kayak baju 80-an. Dan ternyata di thread ini. Ya, seperti itu persis. Tapi kan kalau itu tegap ya, kalau ini gini loh Mas. Ya, ini Om Hao kan nggak tahu ya. Ya ini kan hanya desain baju menggambarkan di tahun itu gitu. Maksudnya berarti sama apa yang Om Hao bilang tadi ke saya dengan apa yang orang tulis di thread ini gitu, di bacaan ini. Sekarang saya merinding. Jadi ya udah, ya udah nggak usah dibilang masih ada di sini. Saya tidur sendiri. Saya tidur sendiri. Oke, di sini berarti ya. Bawa gini nggak apa-apa ya? Biar kayak cosplay lagi. Om Hao, bercanda Om Hao tapi nggak sendiri di rumah kan? Kalau Om Hao takut ajak kakak Day aja ya, nginep. Ini aku di kantor sendiri Mas. Nih, di kantor sendiri. Suasana kantor. Jadi anak-anak tuh udah pada pulang karena kita selesai meeting jam 7 kan. Jadi aku nyantai di sini, pulang habis ini aja. Oke. Hati-hati Om Hao ya. Ini aku sendiri sih. Nanti teman gantian jam 9 ada yang ke kantor karena ada jadwal editing kan. Cuman tadi pada pamit terus ini saya sendiri. Nih, samsek saya nggak ada siapa-siapa. Oke. Dan ini lokasi kantornya
kurang lebih ke sana udah UGM tuh. Utaranya UGM kantor saya. Oke. Boleh diceritain nih kalau ceritanya Mbak Yayu sendiri itu seperti apa sih Om Hao? Bahwa Ya, ini Om Hao berarti kan nggak baca juga, berarti kan Om Hao tahu juga ya dengan sosok ini dan kebetulan beliau memang ada di dekat kita berdua kan ya, entah di sini atau di situ di aja situ boleh nggak Mas. sih? Ya boleh nggak Enggak, suruh ke situ ya? Oke. enggak biar di situ aja. Itu masih ada. Untung judulnya Ansin, ora ketok. Alhamdulillah. Tapi Lalu mau ini enggak lihat mata kiri saya enggak? nggak Mau lihat? usah, sorry nggak usah. Itu Enggak cukup apa Mas, coba bentar aja. nggak, no, Bentar itu aja. cukup spesial episode di Diary Misteri Sarah ya. Saya di Oh, sini iya. nggak berani karena nggak ada Mbak di sini. Kalau kemarin-kemarin kan kalau ada apa-apa Mbak gitu kan. Sekarang saya sendiri, nggak berani saya. Oke, boleh cerita sedikit mengenai Mbak Yayu. Om Ho tadi kata sendiri kenapa nengok-nengok ya? Ada siapa di situ? Oh nanti ini nextnya yang mau antri di sini. Oh my god, ada lagi satu. Ini padahal cuma mau ngebahas dua. Ya udah boleh cerita sedikit tentang Mbak Yayu. Siapa tahu kita bisa dapat pelajaran dari beliau. Dikit apa banyak? Mbak tanya gitu. Terserah Mbak Yayu wae lah. Oh ya, ya. Sebenarnya namanya asli Mbak Yayu itu Rahayu siapa gitu Mas. Cuman sering dipanggilnya Yayu gitu. Lah, Sebentar. lu Kenapa? Fokusnya ke sana. Fokusnya kemana? Ke sini. ya ke kirimu ke layarnya karena beliau mendekat Mas. Jadi tinggal 1 kil tanganmu gini sekarang. Iya tadi kameramen saya ngomong soalnya ini kan pakai autofocus ya. Kamera kan canggih ya. Face detection. Face detection. Jadi katanya tadi fokusnya ke situ. Ya soalnya nginep di gini sini Mas aja. tadi. Soalnya gini Mas Enggak, Fadi, aku tadi pulang. mukanya agak deket ke Mas Fadi gini. Oke, lanjutin aja dulu ceritanya Om Hao. Nek rasanya kiri dingin nggak AC ya, tapi dinginnya beda berarti semakin dekat. Jauh dia. Tapi kalau dinginnya sama samar berarti dingin enggak sih, agak berat aja di sini. ya Kayak itu tandanya dekat Mas. Tapi Ya, kalau dinginnya kayak ditiup angin berarti jauh. Oke, boleh dilanjut lagi Mbak Yayu tadi kenapa? Ya, jadi beliau itu kan di FEB ya, Ekonomi dan Bisnis. Iya. Nah, sering beliaunya itu juga mampir ke FIB Mas, fakultas saya, Ilmu Budaya. Ilmu budaya, oke. Nah, ini ada satu cerita sebelum nanti siapa beliau ya. Jadi dulu itu di lantai 3, itu pernah sore itu ada sosok itu naik gitu. Jadi kan ini jendela nih, sosoknya itu kayak ketok-ketok gini. Jadi kalau ada kayak mahasiswi ngantuk atau apa itu kayak digedor gitu loh. Nah, tapi si orangnya ini karena kasarannya kalau ketidur ngantuk kayak micro sleep gitu kan nyawanya nggak ngumpul, jadi nggak bisa fokus tuh. Pikirnya ngedep tuh biasa gitu. Tapi setelah dia ingat loh, kita kan di lantai 3 gitu, nggak mungkin kalau orang naik gitu. Ternyata sosoknya itu ngedornya itu di lantai 3 atau lantai 4 gitu, Mas. Oke. Nah, karena menurut cerita, beliau itu dulu mengakhiri hidupnya itu dengan terjun dari lantai atas. Ini sosok yang beda lagi ya? Enggak, ini masih Mbak Yayu. Mbak Yayu ya? Oke. Jadi dulu kan beliau itu di teman-teman angkatannya udah lulus semua tuh. Jadi revisi skripsi, kemudian ditolak, dan bahkan saya pernah melihat tuh yang dia ngelus dadanya dia ya, maksudnya ketika ketikannya dia kan dulu masih ketik tuh Mas, belum ada komputer tuh. Yang pakai mesin tik gitu kan ya. Itu ketika direvisi sama dosennya, itu yang pernah saya lihat waktu asistensi, berkasnya itu dilempar di sampah gitu, maksudnya di keranjang sampah. Itu pasti stres banget ya Om Hao ya. Dan sudah melihat teman-temannya yang sudah lulus tuh kayak sudah gagal gitu loh Mas. Dan ini salah satu judulnya yang terakhir ditolaknya seperti itu tadi gitu. Ditolaknya dilempar ke sampah, dan ketika seperti itu akhirnya sudah kosong ya. Banyak sosok-sosok yang ngebisikin, udah kamu nggak usah nerusin tuh skripsi, kamu loncat ke bawah aja, katanya gitu. Terus ada sosok satu
white lady itu ya Mas ya, white lady itu kuntilanak putih, dan itu kayak dia manggil-manggil gini dari bawah. Nah, terus akhirnya terjun untuk itu gitu. Jadi dengan bunuh diri dengan terjun dari lantai atas dan Oke. mengalami patah leher. Oke, oke, makanya tadi Om Hao bilang lehernya agak begitu ya. Tapi ya kepala saya sudah mulai kram. Soalnya nyerangi di kepala Mas, kalau itu kan karena posisinya itu ya kayak apa sih ini? Kayak misal kita ada boneka tapi kita gunting gitu loh Mas, jadi nggak Iya, stabil gitu loh kepalanya. kebayang. Kayak lentur gitu. Ini Om Hao, maksudnya apakah dia melakukan itu karena memang didorong dari tadi kan Om Hao sempat bilang ada white lady yang ngajak dia gitu. Berarti sosok-sosok lain itu mengganggu manusia dong. Atau memang dia sudah putus asa, seputus asa itu. Atau memang sempat ada kepikiran sebelumnya. Karena apakah misalnya gini, kalau misalnya kita punya iman, ya kan, kalau kita punya iman terus kita terpengaruh sama makhluk yang ya notabene kalau misalnya dikatakan kayak ngajak untuk bunuh diri itu kan jahat ya. Kalau kita punya iman kan kita tidak akan terperangkap sama jebakan itu. Apalagi kalau misalnya kita nggak punya niat sama sekali. Apakah bisa disimpulkan atau boleh ditanyakan? Apakah Mbak Yayu pernah berpikiran untuk mengakhiri hidupnya? Sampai akhirnya kenapa makhluk-makhluk itu mengajak Mbak Yayu? Ini aku logikanya aja ya. Ya Mas. Ya kalau dari pertama Mbak Rohana mengajarkan kita untuk fokus studi, tidak boleh pacaran dan percaya dengan ini. Kalau ini Mbak Yayu mengajarkan tentang semangat dan apa arti hidup sebenarnya Mas. Jadi waktu itu memang beliau sudah sangat putus asa, frustasi, tetapi satu kesalahannya yaitu tidak mencari solusi dan mendekatkan diri dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehingga itu jadi gelap iman. Dan sosok white lady-nya itu ketika saya tanya, kenapa kamu menjerumuskan? Karena kita mencari teman, dalam artian mencari teman ketika orang yang tidak dekat dengan Tuhannya, itu bisa kita jerumuskan, bisa kita bisiki. Tetapi kalau orang itu kuat mental, kuat iman, itu tidak akan bisa, karena sejatinya kita kalah ketika hati orang yang tidak bisa kita masuki adalah yang selalu ingat dengan Tuhan. Dalam kondisi apapun, dalam terpuruk apapun, karena tidak ada yang tidak mungkin, 99 usaha kita, tapi 1% memang kuasa Tuhan. Gitu. Nah, karena sudah emosi, kondisi kalut, termakan omongan orang juga yang sering ngejulitin dia, ngegibahin ya, dia. Pasti stres juga ya, 7 tahun nggak lulus, di mana teman-temannya udah pada lulus. Ya. Dan juga ini sih Mas Pedi, impact dari ngebully orang tuh kayak gini gitu loh kata Mbak Yayu. Karena terkadang waktu itu memang belum ada sosmed ya, jadi suara itu terdengar langsung bisik-bisik. Kayak sekarang kan di kolom komentar tuh. Ini sebenarnya impact ketika kalian ngomongin orang, itu juga harus bisa menata gitu. Dan kalau bisa jangan sampai tahu, karena nggak semua orang itu mentalnya kuat. Ada orang yang sedang terpuruk, kalian omongin, jadinya dia menjadi beban secara psikis, dan impact terburuk ketika orang itu frustasi, dia bisa suicide loh, bisa bunuh diri. Karena omonganmu atau jarimu itu kalau sekarang itu bisa membunuh secara tidak langsung. Ya, saya setuju masalah itu ya. Jadi kita belajar banyak hal ya dari dua sosok yang dimana semua bacaan mengenai hantu ataupun sosok yang berada di sekitaran UGM itu sosok yang menyeramkan, tapi ternyata di balik itu kita banyak sekali mendapatkan pelajaran ya, Om Hao ya. Iya, Oke, mungkin saya rasa cukup untuk pembelajarannya mengenai Mbak. Oke, ada satu yang ngantri, silakan Om Hao boleh. Nggak enak soalnya udah ngantri kan? Ini yang ketiga Mas. Ini Oke, boleh. Oke, ya. Oh, bundaran teknik yang Bulak Sumur. Yo. Yang ini gugur bunga. Yo. Boleh Om Hao. Udah pamit pulang. Sekarang yang nampak maaf sekali itu sosoknya pakaian krem berdarah-darah. Ada yang terluka dan itu memang dari era-era agresi militer, jadi era-era perjuangan. Oke, era-era perjuangan ya.
Sebenarnya ada salah persepsi ketika nyanyi itu, yang muncul siapa itu sebenarnya adalah residual energi dan entitas yang minta doa, Mas. Karena di situ sebenarnya banyak pejuang bangsa yang no name, tanpa nama, yang mereka kemudian meninggal secara syahid, Ya. dan darah mereka itu adalah mereka rela dengan darah mereka yang membasahi tanah Indonesia untuk merdeka, gitu istilahnya. Karena kalau kita ketahui, kita cermati bahwasanya Selokan Mataram itu kan dibangun di era kolonial, di era pendudukan militer Jepang, Nippon. Ya. Karena ada mitos yang dulu tercetuskan bahwasanya kalau Sungai Progo dengan Sungai Opak itu bersatu, maka Jogja akan makmur. Sehingga waktu zamannya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, itu beberapa orang Jogja tidak boleh dibawa keluar sebagai romusha dan dipekerjakannya di Selokan Mataram saja dengan digaji oleh Suwargi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 waktu itu. Oke. Jadi di episode sebelumnya ini sempat ada judul di mana kita itu dilarang menyanyikan lagu Gugur Bunga di sekitaran bundaran teknik UGM itu. Dan ada cerita di mana ada ya kawanan gitu yang mereka ceritanya ingin mengetes apakah benar. Makanya mereka sempat mendownload lagu dari Gugur Bunga tersebut gitu. Dan ternyata lagu tersebut tiba-tiba nyala tanpa dinyalakan. Pertama itu kejadiannya. Terus kedua akhirnya karena yang perempuan yang perempuan satu apa dua saya lupa ceritanya itu di episode sebelumnya di part pertama. Yang satu lagi jadi yang akhirnya yang tadi boncengan satu motor boncengan kan itu berlima kalau gak salah ya. Berlima. Ini 7 ya. Berapa sih 5? Oke. Jadi yang 2 ke sana cowok sama cowok. Terus ternyata ketika mereka mau menyetel lagu itu ternyata teman-temannya yang melihat dari seberang itu katanya banyak sekali suara binatang. Seperti itu katanya rame dan gaduh sekali kayak gitu. Dan sebelum kejadian itu juga setelah kejadian itu sempat mereka kembali ke teman-temannya terus katanya ada nenek-nenek yang minta diantarin ke stasiun kereta padahal itu jam 12 apa jam 1 malam seperti itu. Nah, sosok-sosok yang terlihat itu tuh apa itu? Om Hao, sedangkan tadi Om Hao sempat bilang sosok yang sekarang ada di dekat Om Hao ini adalah memakai baju krem dan banyak darah ya. Ya, kalau yang kita kembali ke situ ya yang berkaitan dengan itu sebenarnya tidak boleh ada kata mengetes Mas atau menguji. Karena ini lagu sakral. Ya, ini adalah lagu sakral di mana adalah bentuk doa dan apresiasi kepada para pejuang kita. Pertama itu. Dan sebenarnya yang menampakkan itu kan kalau orang yang wafat di medan pertempuran itu kan memang syahid ya, tidak boleh dikafani dan macam-macam, sehingga sewaktu disarikan atau dimakamkan itu sesuai dengan terakhir kondisi. Gitu. Dan ini kan kita juga masih dalam rangka kemerdekaan, momennya masih bulan Agustus. Sehingga memang ada baiknya kita mengingat para pahlawannya, jasa para pahlawan itu tidak hanya yang kita kenal, tetapi lebih banyak yang tidak kita kenal. Betul, setuju. Ya. Kan itu lagunya, betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Itu Thomas Hati. Ya. Berarti sebenarnya bukannya tidak boleh menyanyikan lagu tersebut di bundaran teknik UGM itu ya. Tapi memang lagu itu begitu sakral. Di mana banyak sekali para pahlawan kita yang namanya tidak pernah disebutkan di sejarah yang mereka berjuang mati-matian untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dan mereka ternyata bersemayam di situ gitu tanpa adanya penguburan ya kan, karena itu juga dalam agresi militer juga ya Om Hao ceritanya seperti itu ya. Wow, oke. Jadi panjang sekali yang seperti itu sih Mas. Terus itu tadi kan Mas nyebut tentang sosok hewan, kemudian sosok nenek-nenek yang diantar ke stasiun. Iya itu. Iya. Kalau kita melihat ya flashback lebih jauh ketika daerah itu masih hutan belantara dan
masih bulak. Dalam arti bahasa Jawa bulak itu adalah ladang atau sawah tanpa pepohonan, Mas. Ladang tanpa sawah. Oh, oke, oke, oke. Jadi seperti tanah lapang yang luas tapi sawah. Modelnya bulak itu kalau dalam bahasa Jawa seperti itu pengertiannya. Terus itu siapa kalau ditanyakan? Sebenarnya itu adalah penghuni asli, originnya. Entitas yang sebelum ada, sebelum kita omongkan tentang 3 sosok tadi, ini yang lebih jauh lagi. Dan pasti kalau mereka di situ, pasti ada satu koloni atau komunitas yang tidak serta-merta akan mudah hilang ketika itu dirubah menjadi bangunan ataupun ditata ulang. Gitu. Jadi keberadaannya itu seperti komunitas. Jadi ada sosok siluman, kemudian tadi kalau ditanyakan siapa sih nenek itu, gitu sebenarnya mengingat beliau yang dulu lokasi rumahnya tidak jauh dari situ, dan ada aktivitas sewaktu beliau ada, sering menggunakan kereta api untuk mobilitas ke daerah-daerah lain. Jadi korinnya yang minta tolong itu sebenarnya. Oh, entitas residual energi yang korinnya yang akhirnya melakukan aktivitas yang sama seperti itu. Tapi berarti balik lagi bagaimana caranya kita menyikapi ketika kita memang bertemu dengan sosok-sosok tersebut ya. Tapi yang namanya balik lagi yang namanya manusia ya. Guys, kadang-kadang ketika melihat itu pasti, apalagi terutama seperti saya ya, pasti bakal kaget gitu. Pasti bakal gitu kan. Dan bakal stres. Seperti nelusur kemarin ya, sempat agak stres saya. Tiba-tiba lo kelihatan. Makanya saya patenkan judul saya Unseen. Ora ketok. Oke, thank you banget nih Om Hao. Sebentar kita kasih sedikit lagu serem dulu. Oke, thank you so much. Hah? Lagu apa? Kedengeran nggak? Belum sih. Kita pernah itu loh Mas, yang di salah satu gedung, kalau nggak salah pernah ke situ juga kan dulu. Tapi gedung yang bekas bank itu ya? Iya, nggak usah diceritakan dan itu. Ya nanti nggak. Iya, rampung-rampung Om Hao pulang-pulang ya. Iya, Mendingan Om Hao pulang, wes matur nuwun Om Hao untuk informasinya sama-sama. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk sosok-sosok yang tadi. Boleh Mas. Boleh. One more. Ya, jadi kita tadi sempat nyebut yang di itu ya, yang tempat dianggap paling banyak orang cerdas kuliah di situ. FK. Oke. Ada cerita dulu. Sorry, FK itu Fakultas Kedokteran ya? Soalnya ini Mas, yang itu zombie-zombie. Yang mana? Yang sekarang datang tuh sosoknya kayak zombie. Zombie? Sementara ini tadi juga saya sempat melihat ada thread juga. Cuman nggak apa-apa. Om Hao boleh cerita. Ya, kita tutup aja ya daripada kita punya utang tanda kutip. Oke. Kan tadi sempat kita ini notice kan? Ya, Fakultas Kedokteran ya. Boleh kalau mau dibahas sedikit. Ya, ada cerita dulu anak kedokteran waktu itu kan ini ya, mereka ada ujian kalau nggak salah itu anatomi, patologi anatomi itu. Waktu malam karena sudah nggak sempat karena sudah deadline karena tugasnya banyak banget dan besok harus ujian, itu belajar tentang anatomi tubuh Mas. Oke. Pembedahan jenazah seperti apa, organ dalam seperti apa. Nah karena sudah sampai malam di situ di sekitaran kampus, akhirnya mahasiswa ini didatengin sosok bapak-bapak gitu. Ngasih tentang bocoran soal yang apa yang keluar besok dan apa yang akan dibahas besok itu dikasih. Jadi contohnya misal tentang susunan otot-otot di dada ataupun di lengan gitu yang sudah dibelah gitu ya Mas ya. Sudah dibelah terus nanti kan biasanya digambar susunan biceps seperti apa, kemudian susunan organ dalam seperti apa. Nah dipikir ini staff dari VFK gitu, dipikirnya staff terus dia bilang belajar yang sungguh-sungguh ini besok yang akan keluar dihafalin malam ini. Oke, akhirnya setelah itu si mahasiswa ini kan SKS, sistem kebut semalam gitu. Iya. itu SKS, kenapa gitu. Saya ketawa itu populer juga tuh, itu salah satu trik yang saya lakukan dan kayaknya saya agak sedikit menyesal ya kalau nggak IP saya bisa cum laude tuh waktu itu. Oke, lanjut. SKS sistem kebut semalam. Itu paginya itu memasuki lab. Kalau ini memakainya memasuki lab anatomi, kemudian
kode etiknya kan kalau anak-anak kedokteran tuh kadaver ya Mas ya, itu nggak boleh lihat mukanya, jadi ditutup. Jadi cuman leher ke bawah. Leher ke bawah ya. Jadi ada etikanya itu nggak boleh dilihatkan face-nya gitu. Terus pas itu dapat jenazah ya usia udah 45-an, 50 tahun secara ini ya. Terus akhirnya mulai untuk kayak proses otopsi gitu, jadi kayak dibedah, digambar. Nah, di akhirnya itu kok merasa oh ya ini kayak yang tak pelajari keluar semua. Jadi di soalnya itu misal potong daerah ini, terus bikin potongan melintang organ ini ataupun ini. Nah, setelah itu kok senang banget gitu, wah tak kerjakan ini keluar semua nih. Saya hoki nih itu semua. Selesai, papernya dikumpulin ke dosennya. Karena proses akhir kan semua harus dijahit, harus dirapikan ya, dikembalikan. Karena itu hanya ditutup kayak kain seanduk kecil itu tersingkap. Tersingkap itu seperti terbuka dengan sendirinya. Terbuka sendirinya dan ternyata mukanya itu seperti bapaknya yang semalam ngasih. Iya. Itu. Aduh. Itu nggak tahu kejadiannya, itu pasti serem banget sih pasti ya. Ya, dan seketika beliaunya itu langsung pingsan, shock. Persis banget kondisinya. Dan ternyata usut punya cerita, jenazah itu sudah datang malam itu sebelum dipersiapkan. Jadi kan biasanya ngambil dari rumah sakit dulu. Masih baru banget berarti ya? Jadi kan memang ada kadaver tuh yang basah, ada yang kering Mas, yang kering yang udah diawetin, yang diformalin gitu. Yeah. Ini yang masih fresh. Jadi malam itu datang masuk ke lab. Ya secara korinnya sebenarnya memang kalau dalam tuntunan agama kan kita mandikin jenazah saja nggak boleh ini ya. Tapi kalau dalam bidang ilmu pengetahuan sebenarnya ini adalah amal jariah Mas. Jadi beliau-beliau ini yang menjadi donor tubuh itu sudah diamanahkan dan sudah memiliki pahala yang luar biasa karena mendonasikan tubuhnya, seluruh tubuhnya untuk ilmu pengetahuan. Jadi bagian dari amal jariah yang ini, yang kita ambil yang kita ambil pesannya. Jadi sejatinya kalau kita meninggal itu kan tidak meninggalkan apa-apa ya, hanya 3 doa anak soleh, amal jariah dan ilmu yang bermanfaat. Jadi ketika beliau mendonorkan tubuh ini itu sebenarnya amalnya untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan ilmu kedokteran. Jadi korinnya yang waktu itu datang dan memberikan ke anak itu kisi-kisi apa yang bisa akan keluar di ujian dan memang sudah diniati ketika nanti saya meninggal saya rela ataupun saya memberikan tubuh saya untuk ilmu pengetahuan gitu pesannya. Tapi kalau boleh jangan sampai disalah artikan ya untuk para mahasiswa yang mencari kisi-kisi ke tempat-tempat angker. Salah kalau yang kayak gitu ya. Ini karena memang kebetulan aja ya posisinya seperti itu. Oke, Om Hao, lumayan agak pusing saya. Ini baru pertama kalinya episode Unseen saya pusing. Terima kasih banyak untuk Om Hao untuk udah berbagi ceritanya. Dan juga untuk mereka-mereka tadi yang sempat bercerita juga. Bilangin makasih juga ya Om Hao ya. Iya Mas, intinya semuanya berpesan ya. Kita siapapun yang dikasih kesempatan untuk belajarlah sungguh-sungguh untuk masa depan dan untuk membangun bangsa dan negara. Amin. Amin. Thank you so much Om Hao untuk waktunya. Sampai jumpa lagi. Nanti mungkin kalau saya repotin lagi boleh mampir lagi ke episode Unseen. Karena saya nggak bisa lihat. Unseen, Raketo. Om Hao kan bisa. Nanti ada Mbak juga. Nanti ada Mas Wisnu juga. Bisa Mas. Bisa. Ora wes bisa. Oke, thank you so much Om Hao. Sampai jumpa lagi. Sampai-sampai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Salam rahayu. Salam buat teman-teman semua. Siap. Oke. Saya merinding. Saya closing dulu Om Hao. Oke, itu dia tadi beberapa cerita dan juga sosok yang kita dapatkan dari cerita dan sudah terkonfirmasi langsung sama Om Hao yang notabene memang tadi sudah terkoneksi juga sama beberapa sosok dan ternyata sosok-sosok yang kita dapat dari cerita itu memang kalau misalnya kita orang awam atau kita yang memang tidak bisa lihat tiba-tiba kita dapat perhatian seperti itu pasti akan berpikiran bahwa wah anjir tempat ini angker banget gitu. Tapi ternyata ada pesan terselubung yang mereka sampaikan dan mudah-mudahan di episode kali ini buat kalian terutama mahasiswa Yogyakarta yang kuliah di sana baik yang mau di UGM, UII, Atmajaya, ya pokoknya
kalian belajar dulu yang fokus, belajar dulu yang serius. Jangan lupa sekolah itu dibiayain orang tua, minimal kalian harus lulus dulu ya kan. Terus tolonglah itu yang cinta-cintaan, yang memasang janji-janji palsu itu diabaikan dulu. Jadi udah fokus aja sama satu. Jangan sampai tadi dari kejadian yang ya Mbak Yayu yang tadi kita dapat adalah ketika kuliahnya kelamaan akhirnya dicemooh apa gimana, akhirnya harus mengakhiri hidupnya dan dia sudah memberikan pesan ke kalian bahwa yuk jangan sampai kuliahnya lama. Bisa selesaikan tepat waktu dengan caranya apa? Ya fokus lagi kembali ke kuliah seperti itu. Oke, thank you Om Hao. Sampai jumpa lagi di episode Unseen berikutnya. Kenapa gue harus ngedip? Om Hao, thank you so much Om Hao. Jadi ya gini, udah, Mas, ya udah nggak usah dibilang masih ada di sini. Saya tidur sendiri. Saya tidur sendiri. Lagian juga cowok kalau udah ketakutan juga kan nggak bisa gini kan ya. Udah clear Mas. Udah clear Mas, tenang.